menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam masyarakat, pasti banyak aturan-aturannya ya. Misalnya, tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh menerobos antrian, atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas, apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat berbentuk secara tertulis maupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, atau membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara makan yang benar dan sopan santun. Norma-norma di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya pertama, mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat, sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia ya teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan, akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri ya teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan, memberi salam, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian sopan saat keluar rumah. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, norma hukum dapat mengatur berupa larangan, tindakan kejahatan, dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan perusak hutan, dan kewajiban membayar pajak. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum ya teman-teman.
ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat, teman-teman. Salam dari saya dan salam semangat.